Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Majelis Tafsir Al-Quran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nadia Sukma Yulitasari. Yang kedua, Kori Helda Kusuma. Yang ketiga, Kiki Oktaviani. Yang keempat, Didin Wardana. Yang kelima, Abdullah Ahmad. Yang keenam, Putri Maidina. Yang ketujuh, Al-Ghifari. Selamat menyimak dan menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Helda Kusuma. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan latar belakang dari Majelis Tafsir Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran merupakan lembaga pendidikan dan dakwah Islamiyah yang bersinggah di Surakarta, yang mana didirikan oleh almarhum Abdullah Tufail Saputra pada tanggal 19 September 1972 dengan tujuan utama yaitu untuk melakukan atau mengajak umat Islam kembali kepada pedoman tertinggi yaitu Al-Quran. Sesuai dengan nama dan tujuannya, Majelis Tafsir Al-Quran ini menekankan pada pemahaman, penghayatan, serta pengamalan Al-Quran dalam kegiatannya. Pendirian Majelis Tafsir Al-Quran ini dilatar belakangi oleh kondisi umat Islam yang pada akhir dekade 60-an sampai awal dekade 70-an, mereka telah lama berjuang pada zaman Belanda untuk melakukan emansipasi, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun culture. Yang justru malah mereka semakin tersingkirkan dengan hal itu. Abdullah Tufail percaya atau yakin bahwa umat Islam akan bisa melakukan emansipasi ketika mereka kembali kepada pedoman tertinggi yaitu Al-Quran Al-Karim. Sehingga dengan dorongan itulah didirikannya MTA di kota Surakarta yang menjadi pusat kajian Al-Quran bagi umat Islam. Dan sehingga umat Islam dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Aktivitas dan media dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Aktivitas dan media dakwah Majelis Tafsir Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengajian, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah pendidikan. Pengajian ada 2, yaitu pengajian khusus dan pengajian umum. Pengajian khusus dikhususkan untuk siswa yang terdaftar dan akan diabsen nantinya. Sedangkan pengajian umum adalah pengajian yang isinya adalah siswa yang tidak terdaftar dan tidak diabsen. Yang kedua adalah sosial. Sosial meliputi kegiatan sosial seperti donor darah, kerja bakti bersama para TNI, membagikan sembako, pakaian, dan obat-obatan bagi umat Islam, terutama yang sedang terkena musibah. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal meliputi TK, SLTP, dan SMU. Sedangkan pendidikan non-formal meliputi kursus bahasa Arab, otomotif, dan menjahit. Gerakan Majelis Tafsir Al-Quran cenderung purifikasi. Purifikasi merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat muslim dunia. Purifikasi dapat menghapus sumber-sumber budaya non-syar'i menjadi budaya yang syar'i. Purifikasi lebih fokus kepada aspek akidah yang umumnya terwujud dalam pemberantasan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Saya Abdullah Ahmad akan menjelaskan tentang prinsip keberagaman Majelis Tafsir Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran menekankan kepada para jamaahnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang sahih sebagai dasar pijakan dalam beramal, bukan tuntutan dari para guru, ustadz, maupun kiai yang tanpa menyebutkan dalil-dalil secara pasti dalam ajarannya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman yang utama mestinya paling diutamakan daripada hukum negara yang tidak islami, terlebih lagi hukum adat. Majelis Tafsir Al-Quran merupakan gerakan dakwah Islamiyah yang memiliki jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Hal ini muncul mengingat bagi MTA banyak masyarakat muslim di Indonesia, terutama di Jawa, telah meninggalkan amalan-amalan Qur'ani yang
dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi antara lain semacam bentuk pelestarian budaya yang menurut mereka sudah islami, namun tidak ada tuntunan yang jelas baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Selain itu, maraknya budaya-budaya asing yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Hal-hal inilah yang menjadikan umat muslim lupa dan atau melupakan ajaran-ajaran Islam yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, metode pemahaman dan pengamalan Al-Quran dan hadis Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam. Jadi pemahaman terhadap Al-Quran tidak dapat dibatasi oleh satu atau dua penjelasan saja, melainkan tidak terbatas. Keadaan tersebut memberikan peluang kepada penggeliat dalam dunia Al-Quran dan hadis untuk berusaha menemukan makna-makna lain yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Profesor Dr. Arifuddin Ahmad, ada beberapa metode untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, interpretasi tekstual, yaitu pemahaman matan hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang diriwayatkan secara makna. Yang kedua, interpretasi intertekstual, yaitu memahami teks dengan adanya teks lain atau baik dalam satu teks maupun luar teks yang ada hubungannya atau ada kaitannya. Yang ketiga, interpretasi kontekstual, yaitu cara memahami matan hadis dengan memperhatikan asbab wurud hadis dan konteks kekinian atau konteks masa kini. Saya akan melanjutkan materinya tentang kedudukan dan kajian hadis Majelis Tafsir Al-Quran. Kajian Majelis Tafsir Al-Quran melalui Ahmad Sukino bahwasanya hadis-hadis yang sahih itu setelah Al-Quran ataupun tunduk terhadap Al-Quran. Dalam artian lain, hadis-hadis yang sahih atau sesuatu yang tertuang dalam hadis-hadis yang sahih itu harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, apabila terdapat hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran, maka harus diselesaikan dengan cara takwil. Karena bagi para majelis tafsir Al-Quran itu sendiri, tidak mungkin ada hadis-hadis yang sahih itu bertentangan dengan Al-Quran. Demikian pula yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya telah menyabdakan pada umat Islam atau umat manusia, memberikan kepada dua pusaka suci yang akan menyelamatkan umat Islam dan umat manusia selamanya apabila mereka mengikuti dua pusaka suci tersebut. Yang pertama ada Al-Quran dan kedua ada Sunnah. Nah, Sunnah itu sendiri terdiri ada empat macam. Yang pertama ada sunnah fi'liyah, kedua ada sunnah kauliyah, tiga ada sunnah takririyah, dan keempat ada sunnah hamiyah. Nah, menurut Ahmad Sukino bahwasanya sunnah-sunnah tersebut hanya sebagai persangka kuat, berbeda dengan halnya dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku di sini akan melanjutkan terkait penjelasan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di Indonesia. Nah, kalau mengenai apa saja sistem-sistem yang di dalam MTA tersebut, jadi MTA tersebut itu sebuah organisasi yang dimana dia benar-benar berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Di situ semua ajaran-ajarannya semuanya bersumber dari Al-Quran. MTA salah satu organisasi juga yang ada di Indonesia dan masih eksis sampai sekarang keberadaannya. Karena di Indonesia juga banyak juga lah pengikutnya MTA tersebut. Karena
berbasisnya Al-Quran, dia bersumbernya kepada Al-Quran. Jadi semua para pengikutnya itu, semua warga-warga MTA itu benar-benar hidupnya itu berpedoman kepada Al-Quran. Nah, terkait ini tuh banyak kan di Indonesia banyak organisasi, mungkin organisasi yang terbesar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tetapi sampai sekarang kita masih melihat keeksisan dari MTA karena benar-benar organisasi yang dikelola dengan baik dan sistemnya juga baik, tidak bertentangan di Indonesia, makanya sampai hari ini dia masih tetap eksis. Berbeda sama organisasi-organisasi lain yang atau organisasi terlarang di Indonesia itu seperti HTI. Itu sekian dari saya, mungkin ini saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jaga diri, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.